Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan kali ini, itu pertemuan yang kedua, kita memasuki bab pertama. Ya, di bab pertama ini kita akan membahas tentang konsep deformasi. Nah, deformasi ini biasanya digunakan untuk berkarya seni rupa supaya karyanya itu menjadi lebih menarik, jadi tidak monoton. Bahkan bisa digunakan untuk ciri khas lukisan atau gambar atau patung seorang seniman. Baik, selanjutnya kita bahas apa itu deformasi. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa 2 dimensi ya. Nah, deformasi itu berasal dari 2 kata, de dan form. De itu membongkar, sedangkan form itu bentuk. Jadi bisa disimpulkan bahwa deformasi itu membongkar bentuk. Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya jadi kita mengolah objek yang ada di alam, kita rubah menjadi karya, baik itu lukisan, gambar atau patung. Tapi kalau di sini kita membahas 2 dimensi ya, berarti menjadi gambar ya, menjadi lukisan dengan bentuk yang baru. Seperti itu. Nah, deformasi itu dibagi menjadi 5. Ada yang namanya stilasi. Nah, stilasi ini berasal dari kata style ya, atau gaya. Jadi stilasi itu ya penggayaan. Di gambarnya nanti digayakan. Nah, ini contohnya seperti ini. Dari kupu-kupu ya. Kupu-kupu kemudian digayakan atau distilasi, bentuknya menjadi beragam ya. Yang kedua adalah distorsi. Distorsi itu penyangatan. Jadi bisa menjadi sangat besar atau sangat kecil. Hubungannya dengan proporsi atau ukuran. Artinya membuat bagian-bagian tertentu pada satu objek menjadi lebih besar daripada ukuran semestinya. Nah, contohnya seperti ini. Ini sering disebut dengan gambar karikatur. Gambar karikatur itu termasuk ke dalam distorsi. Nah, apa yang didistorsi? Biasanya bagian-bagian yang menjadi ciri khas wajah dari orang tersebut. Secara umum biasanya kalau karikatur itu yang dibuat besar adalah kepalanya, itu mudahnya seperti itu. Jadi kepalanya lebih besar daripada ukuran badannya. Di sini ada beberapa contoh distorsi dari wajah seseorang ya. Ada yang dibuat bibirnya itu dibuat lebih besar dari organ yang lain ya. Ada yang dibuat keningnya itu memanjang dan lain-lain. Itu bentuk-bentuk distorsi dari satu objek. Berikutnya simplifikasi dari kata simple ya, penyederhanaan.
Jadi menyederhanakan bentuk menjadi lebih sederhana lagi. Ada bagian-bagian tertentu yang tidak penting yang dibuang, tapi karakter dari bentuk itu masih bisa dikenali. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi ini simplifikasi dari binatang berkaki 4 ya. Binatangnya apa? Kalau kita identifikasi itu seperti rusa ya. Seperti rusa. Dia memiliki tanduk, kemudian kakinya 4, ada ekor. Nah, rusanya itu dibuat sederhana. Disederhanakan. Jadinya seperti itu. Ini namanya simplifikasi. Biasanya cara-cara ini digunakan untuk membuat motif batik atau motif ornamen, ukiran ya. Jadi bentuk-bentuk yang tadinya rumit diubah menjadi lebih sederhana. Tapi karakternya masih kelihatan. Selanjutnya kita membahas tentang destruksi. Destruksi itu perusakan. Yang dirusak apa? Ya bentuknya. Di sini perusakan bukan berarti menghancurkan ya, tapi mengubah susunan atau struktur dari satu bentuk. Contohnya seperti ini. Nah, ini kalau kita perhatikan, coba dicermati bentuknya apa? Ya, bentuk manusia sedang bermain musik, ya kan? Tapi kalau dilihat lagi, kok ya bentuknya bukan strukturnya itu bukan struktur manusia yang pada umumnya atau sebenarnya. Ya, kalau kamu perhatikan misalnya badannya mana, lehernya mana, ya kan, telinganya mana. Nah, itu di susunannya itu dirubah. Ya, tapi bentuk manusianya masih kelihatan. Namanya destruksi. Susunan atau strukturnya itu bolak-balik diubah. Tuh. Yang terakhir adalah transformasi atau peralihan. Kalau kamu pernah melihat atau nonton film Transformer ya kan. Nah, film Transformer itu kan merubah dari bentuk mobil menjadi bentuk robot atau bentuk manusia. Itu namanya transformasi. Nah, seperti ini. Bentuk aslinya mobil, tapi dirubah menjadi bentuk manusia atau robot. Meskipun bentuknya berubah menjadi robot atau manusia, tapi unsur-unsur yang ada di mobil itu masih bisa kita lihat ya. Masih bisa kita lihat terdapat pada bagian-bagian robot itu. Namanya transformasi. Nah, itu ya, bagaimana, sudah paham? Kalau sudah paham, supaya lebih jelas, saya beri tugas. Ya, tugasnya adalah mengidentifikasi gambar. Coba diidentifikasi gambar berikut ini. Nah, ini termasuk ke dalam deformasi yang mana? Stilisasikah, transformasikah, atau distorsikah, yang mana? Kemudian kamu beri penjelasan mengapa ini kamu kategorikan sebagai transformasi, misalnya kasih alasannya. Kalau transformasi itu ini dari bentuk apa ya, kamu jelaskan di situ. Baik, itu ya. Silahkan dikerjakan di e-learning, masuk pada bagian tugas.